Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang analisis modal kerja bersih dan rasio likuiditas dalam mengelola keuangan pada PT Agro Jaya Sentosa. Baik, di sini kita beranggotakan 5 orang dan saya Fauzan Belfarudiana, dan di sini ada rekan-rekan saya, ada Siva, Mutiara, Regina, dan Azida. Boleh, Regina? Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang. Jadi pengelolaan modal kerja ini penting bagi perusahaan untuk menjaga kelancaran operasional dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, kondisi keuangan perusahaan juga dapat dianalisis melalui modal kerja bersih, yaitu net working capital atau rasio likuiditas seperti current ratio atau quick ratio. Oleh karena itu, analisis ini itu dilakukan pada PT Agro Jaya Sentosa untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola modal kerja dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Boleh di next? Baik, selanjutnya di sini ada analisis posisi kas dan modal kerja bersih. Pada analisis posisi kas sendiri, pada PT Agro Jaya Sentosa 1 memiliki kas dan setara kas sejumlah 350 juta. Sementara untuk hutang lancarnya itu berjumlah 1.200 juta. Nah, di sini tuh bahwa yang mengartikan bahwa kas cairnya tuh tidak menutupi untuk kewajiban jangka pendeknya. Namun di sini tuh di PT Agro Jaya Sentosa sendiri tuh memiliki aktiva lancar sebesar 1.500 juta. Yang ini tuh sudah termasuk dari kas dan setara kas. Boleh untuk NWC-nya. Baik, untuk perhitungan modal kerja bersih atau NWC itu sebelumnya apa sih NWC itu? Nah, NWC itu tuh untuk menghitung selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Nah, untuk rumusnya sendiri itu aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Nah, untuk di PT Agro Jaya Sentosa ini tuh pada kasusnya itu untuk aset lancarnya itu 1.500.000.000 dikurangi dengan kewajiban lancarnya itu sebesar 1.200.000.000 dengan selisihnya itu sebesar 300 juta. Nah, dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa modal kerja itu masih positif sehingga aktiva lancar masih dapat menutupi kewajiban jangka pendek. Namun, likuiditas masih terbatas karena sebagian besar aktiva lancar berada pada piutang sebesar 500 juta dan persediaannya itu sebesar 650 juta. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan keterbatasan kas untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Boleh next? Baik, untuk selanjutnya sendiri ada analisis piutang dan strategi penagihannya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa piutangnya tuh mencapai 500 juta. Sehingga perlu strategi penagihan agar kasnya tuh menjadi cair. Nah, di sini tuh menjelaskan bahwa terjadinya penumpukan piutang yang memperlambat arus kas dan berisiko menimbulkan piutang tak tertagih, sehingga strategi yang tepat yakni dengan cara memperketat kebijakan kredit dengan mengevaluasi kelayakan pelanggan. Nah, dengan adanya pengevaluasian ini sehingga para pembeli dengan cara piutang ini dapat diseleksi dan tidak akan menumpuk pada pembelian piutang. Terus juga memberikan insentif atau diskon pembayaran lebih cepat. Jadi dengan adanya diskon ini, para piutang ini dapat membayar jauh lebih cepat dan juga ada meningkatkan sistem penagihan aktif. Tidak semerta-merta penagihnya didiamkan sehingga dapat membengkak
alangkah baiknya dilakukan penagihan yang secara aktif dan intensif. Selanjutnya yang terakhir ada menetapkan batas waktu kredit yang jelas. Nah, dengan adanya penetapan batas waktu ini tidak akan mengurangi piutang usaha yang menumpuk. Nah, tujuannya juga di sini sudah jelas bahwa untuk mempercepat perputaran piutang, meningkatkan arus kas masuk serta memperbaiki likuiditas perusahaan. Baik, selanjutnya ada analisis persediaan dan juga strategi efisiensi. Berdasarkan data pada PT perusahaan, persediaan bahan baku dan produk jadi itu sebesar 650 juta dari total aktiva lancarnya itu sebesar 1.500.000 juta. Nah, merupakan komponen terbesar dalam aktiva lancar. Oleh karena itu, muncul beberapa masalah, seperti sebagian besar modal kerja perusahaan itu tersimpan dalam bentuk persediaan. Penumpukan persediaan dapat meningkatkan biaya penyimpanan, risiko kerusakan produk, dan juga memperlambat perputaran modal kerja. Kondisi ini juga dapat mengurangi likuiditas perusahaan karena dana tertahan dalam bentuk barang, sehingga kas menjadi terbatas untuk membayar kewajiban jangka pendek. Nah, dari masalah-masalah tersebut itu diperlukan strategi efisiensinya, yaitu yang pertama, mengendalikan persediaan melalui perencanaan produksi yang tepat. Nah, perencanaan produksi ini tuh sangat penting sekali ya untuk menekan penumpukan persediaannya. Lalu menerapkan pengendalian persediaan seperti metode EOQ atau reorder point agar jumlah stok tidak berlebihan. Untuk mengendalikan persediaan agar tetap stabil ya. Lalu mengidentifikasi persediaan yang bergerak lambat dan melakukan promosi atau diskon untuk mempercepat penjualannya. Lalu meningkatkan koordinasi antara produksi dan pemasaran agar sesuai dengan permintaan pasar agar penyetokannya itu tidak banyak lah gitu. Lalu meningkatkan sistem pencatatan dan pengawasan stok. Dan terakhir itu menerapkan metode FIFO agar barang yang lebih dulu masuk digunakan atau dijual terlebih dahulu. Boleh next? Baik, di sini saya izin melanjutkan yang dimana di sini ada perhitungan rasio likuiditas. Yang pertama di sini ada current ratio. Nah, jadi rumus dari current ratio ini yang yaitu adalah aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, di sini ada aset lancarnya itu sebesar 1,5 M atau 1.500 dibagi dengan hutang lancarnya itu sebesar 1.200 dan menghasilkan 1,25 untuk current ratio-nya. Dan juga untuk quick ratio-nya itu ada rumusnya yaitu sebagai berikut, itu aset lancar dikurangi dengan persediaan dan dibagi dengan hutang lancar, yang dimana yaitu 1.500 dikurangi dengan 650 dibagi 1.200 dan ada hasilnya yaitu sebesar 0,71. Jadi interpretasinya adalah berdasarkan hasil perhitungan di atas, current ratio sebesar 1,25 menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Namun, untuk quick ratio sebesar 0,71 menunjukkan bahwa tanpa perhitungan persediaan, kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan cukup bergantung pada persediaan untuk memenuhi kewajibannya, sehingga perlu meningkatkan pengelolaan kas dan mempercepat penagihan piutang agar likuiditas perusahaan menjadi lebih baik. Boleh dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada strategi efisiensi modal kerja. Jadi berdasarkan analisis yang kita lakukan, PT Agrowijaya Sentara ini memiliki modal kerja bersih sekitar 300 juta dengan current ratio-nya 1,25 dan quick ratio-nya 0,71. Hal ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya
namun likuiditas perusahaan itu masih cukup tergantung pada persediaan yang ada gitu. Nah, di sini juga ada beberapa strategi efisiensi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama strategi jangka pendek. Pertama itu mempercepat penagihan utang agar kas itu lebih cepat masuk. Selanjutnya itu mengendalikan jumlah persediaan agar tidak menumpuk. Dan yang terakhir itu meningkatkan pengelolaan kas agar kas itu lebih efisien. Dan yang kedua itu ada strategi jangka panjang. Pertama itu perusahaan dapat menerapkan pengendalian persediaan seperti metode LOQ atau reorder point. Yang kedua itu meningkatkan koordinasi antara bagian produksi, pemasaran, dan keuangan. Dan yang terakhir itu memperbaiki sistem manajemen keuangannya agar pengelolaan modal kerja itu bisa lebih optimal. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada simulasi pengambilan keputusan. Jadi berdasarkan hasil analisis tersebut, PT Agro Jaya Sintasa ini itu memiliki modal bersih sekitar 300 juta dan kondisinya itu menunjukkan bahwa perusahaan itu masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tetapi likuiditasnya itu belum terlalu kuat karena sebagian besar aset lancar itu masih berbentuk piutang dan persediaan. Nah, oleh karena itu, keputusan yang dapat diambil perusahaan adalah itu mempercepat penagihan utangnya agar kas dapat segera masuk serta mengurangi penumpukan persediaan agar dana itu tidak terlalu lama tertahan di gudang. Nah, dengan langkah tersebut tuh diharapkan likuiditas perusahaan itu meningkat sehingga kondisi keuangan itu menjadi lebih sehat dan kegiatan operasional pun dapat lebih berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya nanti terkait rekomendasi dan juga keputusan pengembangan usaha. Nah, sebenarnya tadi teman-teman ataupun rekan saya yang sebelumnya itu sudah mention terkait bagaimana caranya ataupun solusi dari modal kerja yang emang agak terkendala di PT Agro Jaya itu. Yang pertama itu perbaikan sistem penagihan piutang, pengendalian persediaan, sama pengelolaan kas yang efisien. Tadi barusan sistem penagihan piutang itu sebenarnya tadi sudah jelaskan bahwasanya si perusahaan itu harus ada yang namanya batas kredit maksimal bagi pelanggan ya, supaya bisa tertagihkan dan juga tidak berlebihan. Dan juga salah satu yang caranya itu dengan cara untuk menambahkan diskon 2% misalnya untuk misalnya menagihkan di 10 hari pertama dan dengan jangka waktu 10 hari seperti itu. Kemudian ada pengendalian persediaan tadi yang sudah dijelaskan juga bahwasanya itu dengan salah satu cara itu dengan cara economic of quantity ataupun untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang optimal itu seberapa banyak itu. Kemudian ada pengelolaan kas yang lebih efisien, yaitu dengan cara cash budgetingnya. Seharusnya perusahaan itu sudah mengetahui ya cash budgeting yang seperti apa, tapi mungkin untuk kedepannya itu bisa lebih memaksimalkan gitu, bagaimana cash budgeting yang lebih optimal dan juga lebih kompleks dan akan tetapi bisa lebih diterapkan dengan baik itu. Kemudian untuk dari sisi kas operasionalnya itu ada yang namanya investasi teknologi produksi, yang mana hal ini itu salah satu langkah yang dapat dilakukan gitu dengan membeli mesin pengolahan singkong yang lebih modern. Kemudian diversifikasi produk. Nah, tadi kan dari PT Agro Jaya ini ada yang namanya singkong itu diubah menjadi tepung. Nah, tapi bisa jadi ataupun bisa diubah dengan mengubah tepung tapioka itu dengan tepung mokaf. Nah, tepung mokaf ini salah satu diversifikasi dari produk singkong yang lebih ramah lingkungan ataupun bisa yang namanya lebih, karena itu kan dari fermentasi sehingga baik untuk penggunaan dari salah satu bahan baku ataupun yang lainnya. Kemudian ada perluasan pasar. Langkah ini untuk meningkatkan penjualan dan juga memperluas jangkauan produk perusahaan gitu kan. Hal ini kan bisa menjadi ataupun menjadi salah satu penghubung antara perusahaan dengan UMKM salah satunya. Kemudian yang terakhir itu mencari sumber pembiayaan. Nah, selain emang kita memberikan utang kepada pelanggan, kita juga bisa mendukung kelancaran operasional dan juga pengembangan usaha itu dengan cara mencari sumber pembiayaan yang lain seperti mitra ataupun mungkin investor. Nah, seperti itu. Next. Baik, di sini ada kesimpulan dan juga saran yang dimana kesimpulannya berdasarkan hasil analisis, PT Agro Jaya Sentosa masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan net working capital sebesar 300 juta dan current ratio sebesar 1,25. Namun kondisi likuiditas perusahaan masih tergolong terbatas karena sebagian besar aset lancar berada dalam bentuk persediaan dan piutang, sehingga jumlah kas yang tersedia relatif kecil.
Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan modal kerja, terutama dalam pengendalian persediaan, percepatan penagihan piutang, dan pengelolaan arus kas agar kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih stabil. Dan ada juga saran dari kelompok kami, yaitu yang pertama, mempercepat penagihan piutang, agar pemasukan kas juga lebih stabil, dan juga yang kedua ada mengoptimalkan pengelolaan persediaan, yang ketiga meningkatkan pengelolaan arus kas, keempat melakukan diversifikasi produk, dan yang terakhir yaitu memperluas pasar dan pemasaran. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Bila ada ingin yang ditanyakan, boleh kalian komentar di YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.